Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa membawa kawan. Malam ini malam pengajian. Saya mulai dari RW 9. Jadi salah satu ciri wong apik itu dia bersikap adil. Jadi saya ke sana dulu, habis itu baru ke depan, setelah itu baru ke samping kiri. Alhamdulillah belakang nggak ada, baru ke atas. Setuju? Deal? Mohon maaf para habaib, para asatidz, para alim, para ulama, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur atau yang mewakili hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini ada yang khawatir, cemas tadi, jantungnya tidak normal karena khawatir turun hujan. Rupanya Allah kabulkan doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang khawatir dapat posisi api, lupa bawa air minum. Alhamdulillah ada abang kita membawakan minuman. Dalam kurung bayar sendiri. Calon suami idaman. Ustaz Abdul Somad, iya. Tadi yang dibacakan Habib Omar Zaki di depan rame-rame itu apa Pak Ustaz? Itu jenenge apa? Itu maulid. Maulid itu apa? Maulid itu kumpulan syair-syair. Isinya apa? Isinya siji loro telu. Yang pertama sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua puji-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga doa. Maulid itu siapa aja yang nulis? Ada yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, namanya Maulid Burdah. Ada yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far, namanya Al-Barzanji. Ada maulid yang ditulis oleh Imam Al-Habsyi, namanya Simtud Durar. Ada maulid yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafiz Darul Ulum Darul Mustafa, namanya Ad-Diyaul Lami. Ada maulid yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Oh, jadi kalau gitu maulid banyak. Wakil tenang. Kenapa mesti maulid itu dilantun-lantunkan pakai irama? Kenapa mesti memuji-muji Nabi? Nabi kenapa mesti dipuji? Loh. Kenapa enggak pakai biasa aja? Nabi Muhammad SAW, titik, selesai. Buktinya tadi beda kan? Bang Iqbal host kita malam ini kan beda. Ketika manggil nama Ustadz Somad dengan Ustadz Salim kan beda kan? Pas manggil Ustadz Somad, berikut ini kita panggilkan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Titik, selesai. Tapi waktu manggil Ustadz Salim, Ustadz yang sangat fenomenal. Di Yogyakarta sampai ke Eropa, baru pulang dari Belanda, yang diminati oleh anak-anak muda. Orangnya ganteng dan gagah perkasa. Sampai berapa banyak burung yang terbang harus patah sayap jatuh ke tanah karena nggak tahu. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa mesti dipuji? Karena orang kalau sudah terlanjur cinta, maka kata-kata itu mengalir begitu indahnya. Betul? Sampai apa mereka katakan? Tala'al badru alaina fakhtafat minhul buduru. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah datang sebagai bulan purnama, maka beribu bulan-bulan purnama akan hilang sirna tanpa cahaya. Begitu. Tapi kadang orang kalau sudah muji ini banyak nipunya. Makanya penyair-penyair itu dikatakan pendusta dan pembohong. Allah mengatakan, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah."
tidak layak kami ajarkan syair kepada dia, dan dia tidak sesuai untuk bersyair. Makanya Al-Quran itu di atas syair, lebih mulia, lebih hebat. Jadi siapa di antara adik-adik yang tidak pandai bersyair, hafal Quran, wis apik. Mudah-mudahan semuanya menghafal Quran. Kenapa mesti dilantunkan Pak Ustaz? Kenapa mesti dinyanyikan Pak Ustaz? Kenapa nggak disebutkan saja? Belum. Orang kalau mengekspresikan sesuatu itu dia akan dengan lantunan. Gimana Mas? Suratku sudah sampai, surat kamu sudah sampai. Tapi kalau dia sudah larut dalam cinta, telah ku terima suratmu yang lalu. Saya segan kena depan masjid. Kalau di Tanah Lapang 3 album kita nyanyi. Jadi orang kalau sudah sampai pada satu tingkat tertentu, mulutnya bergumam, hatinya berbunga, pikirannya ceria, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang luar biasa. Tapi biasanya kata-kata itu keluar kalau lagi patah hati. Kalau lagi jatuh cinta, jadi nikah, itu yang keluar bukan kata-kata, terus anak. Tapi kalau nggak jadi nikah, kenapa begitu indah antara Zainuddin dan Hayati? Karena nggak nikah. Coba kalau jadi. Makanya begitu Qais itu nggak jadi nikah dengan Laila, muncullah syair-syair yang luar biasa, yang di luar akal pikiran manusia. Apa kata Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Sendal itu kan paling bawah, diinjak-injak kaki. Ada yang lebih hebat lagi dari sendal. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang betul-betul gila. Jadi adik-adik kalau ingin kata-katanya indah, nggak usah nikah. Justru dengan menikah, punya anak, kata-katanya akan tetap indah sampai pada hari kiamat, insya Allah. Ungkapannya tetap apik. Kenapa? Karena dia punya prinsip ojo leren jadi wong. Sekarang yang dicari orang kan itu. Pergi ke hotel, disediakan air panas, ada gula dan teh, ada gula warna putih, pasti dia akan telepon, wah ada gula leren yang warna merah. Saudara tinggi oleh ini ujian. Jadi bulannya yang payah koneknya. Itu namanya ketawa nyusul. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa mesti bersyair? Karena orang kalau sudah jatuh cinta akan keluar kata-kata indah dari mulutnya. Kenapa mesti dilantunkan? Karena orang kalau sudah terlanjur cinta sayang, maka akal pikirannya mengeluarkan bergumam lantunan-lantunan yang begitu indah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajabi. Saya yakin adik-adik tidak mempermasalahkan apa yang kita lakukan malam ini. Tapi nanti begitu rekaman ini ditonton, karena ini streaming semua orang, pasti beberapa akan WA nanya, tadi itu baca apa? Baca maulid. Maulid itu apa? Pokoknya maulid. Kami dari kecil begitu di Jogja. Sejalan antara budaya sebagai seorang Jawa, sebagai seorang Muslim, itu ada di Yogyakarta. Betul? Kok betul? Buktinya nanti pada tanggal 11 malam 12 Rabiul Awal, maka di Yogyakarta
semuanya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak paham pasti enggak dengar kata sambutan sultan. Nanti ada syarat ulangannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mengagungkan memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka maulid selalu dibaca. Wong apik kabeh nek jagong. Semua orang yang baik-baik ini kalau duduk ngumpul bersama terus mau ngapain? Ya itu diisi dengan maulid. Dengarkan maulid, yang hafal ikut, yang nggak hafal gerak-gerakan aja mulai. Lihat orang angkat tangan, kita angkat tangan. Gak ada ruginya. Lihat orang musab-musab. Setiap tangan yang diangkat itu Allah tidak akan meninggalkan dalam keadaan sifran kosong. Innallaha hayyun karim. Allah maha hidup, Allah maha dermawan, Allah maha apik, Allah maha baik. Innallaha yastahi, Allah malu melihat tangan yang sudah diangkat turun dalam keadaan kosong, hampa, tak bermakna. Itulah mengapa setiap selesai kita angkat, kita usapkan ke muka, karena ada barokah. Jadi dapatlah menjawab pertanyaan yang selama ini bingung nanya, Ustaz kok glowing? Bukan karena minum susu kedelai, bukan karena jus bengkoang, karena barokah yang diusapkan dan lampunya terang benderang. Orang lampu luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mesti baca maulid? Untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Kenapa mesti baca syair? Begitulah ungkapan keindahan. Kenapa mesti berdiri? Tadi kenapa berdiri? Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Kenapa mesti berdiri? Kenapa mesti berdiri? Kenapa ketika berdiri memuliakan Nabi kau pertanyakan? Dan ketika host minta berdiri lagu kebangsaan kok nggak pernah nanya? Kepada seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah. Pernah nggak lihat orang nyanyi lagu Indonesia sambil bari? Indonesia tanah airku. Kita berdiri itu memuliakan jasa para pahlawan, memuliakan para syuhada, darahnya, nyawanya diberikan untuk bangsa ini. Kita berdiri pun tidak mau. Yang nggak mau berdiri menghormati pejuang syuhada. Ustaz marah? Enggak, mati aja. Berdiri pun tak mau. Berkali batil sekali. Lalu kemudian siapa yang mengajarkan kepada para syuhada, founding father pendiri negeri ini, bahwa mencintai negeri ini bagian dari iman? Hubbul watan minal iman. Yang mengajarkan itu adalah dia yang mewariskan para ulama, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhufrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berdiri memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Pak Ustaz berdiri sendiri, tapi berdirinya kok kelamaan. Terus ente berdiri di pasar nunggu istrimu beli kangkung 2 ikat, ngomongnya 3 jam. Itu sabar apa takut? Ketika kau berdiri nunggu dia lama pergi ke mall, Ustaz ini selalu perempuan yang jadi korban. Oke, kita balik. Ibu-ibu yang berdiri nunggu suaminya pulang, Papa di mana? Di jalan, Ma. Kok nggak sampai-sampai? Macet. Tapi yang lain sudah sampai. Ini macetnya di bensin. Kenapa berdiri ulama tidak pernah kau permasalahkan? Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati pikiran jamaah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari tadi nggak ada yang saya permasalahkan. Berarti nggak mikir. Masalah itu kan ada sama orang mikir. Makanya yang paling nggak ada masalah di dunia ini orang gila. Covid aja nggak masalah. Kata Covid, yang ini kita serang. Nggak usah, dia udah masalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wong apik kalau dia sedang duduk ngobrol, dia sedang bersama, yang didengarkannya juga apik. Apa yang paling apik? Pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang paling apik? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling apik? Sirah, sejarah orang paling mulia. Kalau tidak karena dia, kita tidak masuk surga. Kalau tidak disebut namanya, majlis ini menjadi majlis bangkai busuk dan berbau. Mudah-mudahan dengan menyebutnya kita pun mendapatkan kebaikan-kebaikannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada orang, ini kajiannya saya bahas hari Rabu kemarin. Rabu pagi subuh di masjid dekat rumah saya ngaji Riyadhus Shalihin. Bagi yang udah ikut streaming, alhamdulillah. Bagi yang belum, beli paket 2 giga. Alhamdulillah, habis 20 menit. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke depan. Kenapa Ustaz bagi-bagi gini? Karena kalau saya ke depan terus, yang sebelah kanan melambai-lambai, nampak saya lambaian tangannya di tepi mata. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan di waktu siang. Jamaah jangan melambai-lambai, isi ceramah Ustaz Somad bisa hilang. Mohon izin Ustaz, membelakang. Masya Allah, tabarakallah. Itulah hebatnya wong api. Kita ke samping, dia senyum. Kita membelakang, dia senyum. Yang paling kita khawatirkan wong api ini kalau sampai dia marah, dia berdoa, belum keluar dari mulutnya, pintu langit sudah terbuka. Maka jangan aniaya wong api. Minta maaf, saya aja Ustaz takut. Kok enggak Ustaz enggak takut? 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala untuk memohon izin mereka. Dan semua kabeh wong apik iki semua enggak sih dia. Sirah. Maaf, bahasanya bahasa Jawa Medan. Semuanya menundukkan kepala, menunjukkan setuju. Makanya saya berani menghadap ke sana. Andai mereka tidak menundukkan kepala, maka saya tahu siangnya begini. Kasihan kameramen. Jadi ada satu orang, mimman kana qablakum, orang sebelum kamu, maksudnya Bani Israel. Dia datang kepada ulamanya, ulama Bani Israel. Saya sudah membunuh 99 orang. Bisakah Tuhan mengampuni dosa saya? Kata ulama Bani Israel, tidak ada maaf bagimu. Diambilnya pisau. Kalau gitu kau yang ke 100. Genap, mati. Lalu kemudian dia datang ke satu ulama lagi. Aku sudah membunuh 100 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata ulama yang satu ini mengatakan, ya, Allah mengampunkan dosa. Lalu kemudian orang itu berpulang dan mati. Setelah dia mati, malaikat berkonflik antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia ini masuk surga. Kenapa? Karena dia wis jadi wong apik. Karena dia sudah bertobat. Kata malaikat azab, dia nggak masuk surga. Kenapa? Karena dia belum beramal. Dia baru tobat, belum beramal soleh. Gimana mau masuk surga? Amalnya belum ada. Lalu datang malaikat yang ketiga. Jadi ternyata malaikat itu pun masih konflik. Jadi andai wong api iki masih konflik, maklum, karena belum jadi malaikat. Walaupun wajah-wajahnya sudah ada seperti malaikat, maksudnya malaikat azab. Kata malaikat yang satu lagi mendamaikan, kita ukur dia sekarang sedang berada di mana. Di sana kampungnya orang jahat, di sana kampungnya wong api. Sekarang kita lihat dia lebih dekat kemana. Setelah diukur jenazahnya, shibran, sejengkal lebih dekat ke tempat wong api. Kata malaikat rahmat, berarti aku menang, dia dimasukkan ke dalam surga. Sejengkal saja dekat dengan wong api masuk surga. Apalagi kalau sejengkal dari masjid Jogo kalian.
Ini semua orang-orang yang berapa rumah yang kami lewati tadi di belakang. Kalau melewati jalan izin sama Kapolres, Kapolda selesai. Melewati rumah orang gimana ngurus izinnya? Saya lewat belakang. Belakangan baru saya tahu gimana panitia ngasih izin. Gitu keluar, foto ya Pak Ustadz? Iya. Ternyata tidak semuanya gratis guys. Mudah-mudahan saudaraku ini dilapangkan Allah rezekinya. Bagaimana mereka memudahkan halaman rumahnya untuk dakwah, mengikhlaskan. Berapa yang nggak masuk rumah di motor lagi di luar sampai sekarang, menunggu acara kita selesai, dan mereka berdoa, ya Allah, tausiah Ustaz Abdul Somad kalau bisa 60 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 1 kilometer ke sana Pak Ustaz, 1 kilometer ke kiri Pak Ustadz, kata panitia. Dan saya percaya, karena saya yakin mereka wong apik. Yang nggak percaya, ukur sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dekatkan diri dengan wong apik. Walaupun kau belum sempat berbuat apik, tapi insya Allah Allah akan menggolongkan engkau bersama wong apik kabeh insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad ini wong apik. Saya bukan wong apik, tapi baju saya baju wong apik. Mana contohnya? Full heart. Kenapa di sebelah kiri? Karena hatiku di sebelah kiri, yang selalu berdegup kencang ketika di akhir bulan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan rotinya, roti wong apik, mereknya Dea Bakery. Mohon maaf Ustaz, bajuku baju wong apik, snackku snack wong apik. Udah diambil. Ini belum jelas royaltinya ini. Air minumku, air minum wong apik, ojo leren jadi wong apik. Walaupun warnanya ini warna gula aren, kecoklatan. Bajunya, sepatunya ada, cuman nggak saya bawa naik ke atas. Sepatunya, sepatu wong apik, masih baru karena belum dipakai lama. Apa aja masih putih. Sepatu wong apik, baju wong apik. Kenapa Ustadz mesti umumkan wong apik ini? Kenapa wong apik ini mesti diumumkan, diiklankan? Sekarang orang mabuk bangga dengan mabuknya, orang sakau bangga dengan sakaunya, orang zina. Kenapa orang baik tidak bangga dengan kebaikannya, guys? Begitu bangganya mereka di podcast nanya, gimana sih hilangnya pekerjaan kamu pertama kali? Sama ayam. Begitu bangganya mereka cerita dosa. Kenapa kau tidak bangga cerita menghafal Quran? Kenapa kau tidak bangga cerita tentang di pesantren? Kenapa kau tidak bangga dengan proses hijrahmu? Kenapa kau tidak bangga dengan bajumu yang menutup aurat? Orang begitu bangga dengan bajunya yang sobek-sobek, yang koyak-koyak, bukan cuma memperlihatkan aurat, memperlihatkan detak jantungnya sekalian. Kenapa kau tidak bangga dengan kebaikan-kebaikan ini? Kebaikan mesti diumumkan, diiklankan. Ketika ahlul bid'ah mempertontonkan kebid'ahannya dan ahlus sunnah diam dengan sunnahnya, saat itu kiamat sesungguhnya sudah terjadi. Malam ini kita sedang memperlihatkan inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan untuk anak-anak muda malam ini mau pacaran, mau kongko-kongko, mau buat dosa dan maksiat. Assalamualaikum ya, Beb. Kita jadi malam ini jalan-jalan. Malam ini ngaji dengan Ustadz Lukman. Malam ini ngaji dengan Ustadz Salim Abdillah. Malam ini dengan Ustadz Somad. Gak ada pacaran.
Semua yang pacaran sebelum ini, malam ini semuanya putus. 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke kiri. Katakan amin dengan serentak. Terbuka pintu-pintu langit. Semua yang pacaran. Tapi Ustaz, kalau doanya cuma itu nggak solusi Ustaz. 1 kilo ke kanan, 1 kilo ke kiri. Yang putus malam ini segera menikah besok pagi. Amin. 2 kali lebih kuat. Ternyata yang pengen nikah dengan yang pengen putus lebih banyak. Kenapa? Karena waktu amin yang kedua itu yang udah nikah pun ngamin kan. Yang di atas pentas ini, walaupun kelihatannya mulutnya nggak ngatakan amin, tapi yakinlah dalam hatinya yang paling dalam. Saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong kalimat yang tadi sebelum diupload di ini. Saya pikir saya berani, saya yakin juga. Saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah wong api iki, jujur dengan apa yang ada dalam hatinya. Betul? Orang yang baik itu gak mau masuk surga sendirian. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya selangit langit dan bumi. Seluas langit dan bumi surga itu. Tiba-tiba dia kapling surga isinya cuma 3. Dia, istrinya, mertuanya. Sempit sekali surga itu. Makanya masuk surga dia nggak mau sendirian. Kita ingin wong ape kabeh mlebu nang surga. Amin. Semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Ketika saya posting gambar saya dengan asatis berteman di Yogyakarta, bertetangga di surga, tiba-tiba ada yang komen di bawah, emang yakin masuk surga? Ente ada yakin masuk neraka, masa aku gak yakin masuk neraka? Masa kita gak yakin masuk surga? Saya yakin masuk surga karena saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Apa kata kanjeng Nabi? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Masuk surga. Tapi yang namanya dari wong api itu kan nggak bisa cuman di Masjid Jogokarya. Waktu di sini kabeh api, betul? Tapi nanti pas pulang ke rumah, apa yakin ini api kabeh? Sampai ke rumah mulai dia buat macam-macam. Begitu ditanya, kenapa kamu buat dosa? Yang salah jin. Makanya malam ini Ustadz Faizal hadir meyakinkan. Beliau sedang meyakinkan bahwa memang gak ada jin malam ini. Ada jin Islam yang ikut ngaji semuanya. Gak ada. Mana jin mana? Gak ada. Saudara ini melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang banyak orang, Ustaz Somad bisa doakan suami saya. Kenapa bu? Suami saya ini gak sholat. Terus mungkin diganggu jin. Kita bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Non respondi. Biasa kan kata ustaz-ustaz pakar ruqyah kalau dibacakan itu ada gejala, reaksi. Gak ada. Ternyata memang jin gak ada goda dia. Kata setan, aku udah lama pensiun. Memang lagi kau aja kesetanan. Suami
Suami selingkuh, salah jin. Nggak sholat, salah jin. Lambat bayar utang, salah jin. Karena kita kasihan juga sama jin. Tidak lama keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu kita. Karena sesungguhnya jin itu, jin jahat itu hanya mengkipas api yang kelihatan sudah mulai memercik. Di saat itulah dia datang memercik. Nina bobo, oh Nina setan. Lalu kita pun kemudian, padahal ketika kita berbuat baik jadi wong apik, Allah berjanji, illa ibadaka, kau tidak akan bisa menggoda. Siapa dia? Minhumul mukhlasin. Wong apik tidak akan mungkin bisa digoda. Tapi kan tidak selamanya kita bisa baik seperti ini. Betul? Ngaku. Makanya kita ini punya lingkungan 3. Lingkungan yang pertama dekat rumah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sering lihat Ustaz. Ibu bapak tinggal di mana? Kami di Yogyakarta. Ustaz kalau ceramah di Yogyakarta pasti ke masjid kami. Loh, di Yogyakarta, alhamdulillah dekat lingkungan masjid. Sama seperti di tetangga jamaah gitu juga, dekat masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Masjid tanya, nggak pernah ke masjid. Kata Ustaz Somad, sejengkal saja dekat masjid, maka kita sudah masuk surga. Makanya nonton ceramah itu jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan nonton. Semua dipotong. Itu hadis motivasi orang yang baru taubat hijrah. Adapun yang sudah level 2, level 3, ini orang yang nggak pindah-pindah level ini, yang penting hadisnya sejengkal itu jadi pegang. Itulah yang ditinggalkan dalam grup hijrah 1 tadi. Semua udah naik grup hijrah 2. Kalau sudah hijrah 2, sholat berjamaahnya nggak pernah tinggal. Tadi saya jalan, pas lagi jalan, saya sangka suara mikrofon masjid baca ayat Quran. Ternyata Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Orang sholat, cuman saya segan nanya adik-adik ini. Sebenarnya dalam hati mau nanya, kalian kok nggak sholat? Rupanya dikasih tahu sama Ustadz Salim, itu sholat di sini pakai kloter, Ustadz. Itu tak kloter yang keberapa? Ya, oh, itu juga untungnya kalau masjid ini ramai sampai sholatnya pakai kloter. Jadi yang nggak sholat, kamu nggak sholat, kita kloter berikut. Ingat, kita boleh menjawab bersilang lidah, tapi ada dia yang selalu mengawasi. Siapa dia? La ta'khudhu sinatun wa la naum. Itu dalil dari Allah boten sah. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Kabarnya itu untuk judul kajian tahun depan. Masya Allah. MC-nya masih MC yang sama. Ustadznya juga ada beberapa ustadz tambahan. Tapi yang ustadz inti tetap. Tinggal nambah roti sama kue dibuat yang baru-baru. Masya Allah, tabarakallah. Cepat ya. Tadi kesini 20 menit. Lalu kemudian ini udah jam 10.20. Pas jam 10 lewat 20 menit. Memang kalau ngomong dekat wong api itu waktu tak berlalu begitu cepat. Coba kalau kita ceramah di depan orang yang otaknya kusut, apalagi otaknya sungsang. Adik-adik mungkin nggak merasakan itu, tapi nanti kalau adik-adik KKN itu ngerasakan. Nanti cobalah sampai KKN di tempat, ngomong lamanya terasa. Kayaknya jam itu mati, nggak bergerak-gerak. Nanti kalau pas yang semester 6, semester 7 ditugaskan ke kampung, pas lagi ngata sambutan, tiba-tiba ada yang satu melihat kaji cakrawin, ada yang satu ngobrol,
Nanti baru kalian teringat omongan saya. Betul kata Ustaz almarhum Abdul Somad. Cobalah kita tunjukkan kita itu simpati sedikit. Waktu saya sebut almarhum tadi paling tidak kalian sedih kenapa? Gimana res? Katanya orang api. Tapi kita ulang ya, yang tadi diedit nanti. Masya Allah, tabarakallah. Kesimpulannya, waktu saya ke kanan tadi ingin mengatakan wong apik kalau ngumpul-ngumpul maka yang didengarnya juga apik. Maulid apik, syair apik, syairnya apik, lagunya apik. Bukan berarti kalau sudah hijrah itu bawaannya serius saja, nggak boleh ada lagu, nggak boleh ada maulid, nggak boleh ada sholawat. Sholawatnya nggak boleh pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masa cuman sholawat aja Pak Ustaz? Kami kan juga ingin lagu-lagu cinta. Banyak lagu cinta. Barakallah lakuma. Itu kan bukan lagu cinta Pak Ustaz, itu lagu nikah. Nikah itu kan karena cinta. Nikah itu bukan karena desakan netizen. Nikah kan desakan netizen. Nanti punya anak pertama Siti netizen. Alhamdulillah kan ya. Banyak kayaknya video yang dipotong. Nanti ganti TikTok. Habis 20 menit. Memang kalau ngobrol sama wong apik, Masya Allah, tabarakallah. Gimana perasaan Ustaz malam ini ngomong di depan kami? Ya rasakan sendiri lah gimana ngomong di pinggir jalan. Itu perasaan. Ya Ustaz kan juga di tempat lain pernah ngomong di jalan ya. Ada nggak yang khas Ustaz? Ada. Khasnya apa? Gimana rasanya ngelihat akuarium? Tapi ini kan lihat Putri Duyung pakai jilbab. Insya Allah, tabarakallah. Wong apik itu adil. Sebelah sana 20 menit, sebelah sana 20 menit, yang ke sana 20 menit. Kenapa Ustadz cuma nunjuk aja ke sana 20, ke sana 20, ke sana 20? Kenapa Ustadz nggak berdiri di situ? Saya dulu dikasih tahu ibu saya masih kecil. Nanti kamu ketemu sama Syarifah. Syarifah itu siapa, Mak? Saya, kata mak saya, punya teman sama-sama kursus menjahit. Dia Syarifah. Syarifah itu siapa, Mak? Syarifah itu kalau perempuan, kalau laki-laki Sayyid sama Syarif. Mereka itu keturunan Nabi. Bentuknya kayak kita juga, podo sama, cuma di dalam badan mereka ada darah Nabi. Nanti kalau kau jalan sama mereka, kau jangan di depan. Nanti pangkat kau berbisul. Bahasanya sederhana, sampai sekarang saya ingat sampai sekarang. Maka sampai sekarang kalau saya jalan sama Habib, Ustaz tafadhol, mohon izin, mohon maaf Habib. Nanti kalau kau jumpa, kau cium tangan. Ada Habib segat saya depan. Nasihat ibu masuk ke telinga, tembus ke otak sampai ke tangkai jantung. Pendidikan di kampus Al-Azhar belakangan, di Darul Hadis Maroko belakangan, di Om Durman Sudan belakangan. Saya cuma mau ngasih tahu S1, S2, S3 di luar. Yang pertama yang masuk ke dalam otak adalah nasihat ibu. Jadi wong apik itu, apiknya itu datang pertama kali dari ibu. Makanya dalam pengajian yakinkan ibu-ibu mesti ada. Alhamdulillah sebelah kanan ada
ada ibu-ibu. Walaupun beberapa bapak-bapak yang ingin jadi ibu-ibu. Di sebelah depan ada ibu-ibu, di sebelah kanan ada ibu-ibu. Wong Api kalau dia nyanyi kagum lagunya ibu dan dia melantunkan, ibu engkaulah wanita mulia. Nanti kalau nggak hafal sana. Ibu, didik anakmu untuk mencintai Rasulullah, jadikan kau anak orang apik nak. 9 bulan 10 hari kau kukandung. Di Jogja ngandung masih 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari kau kukandung nak. 2 tahun kau kususukan. Berapa kali aku gak jadi beli baju hari raya demi kau bahagia. Berapa kali aku diusir di majelis akad nikah gara-gara udah mau akad kau nangis. Aku tidak ingin kau jadi pecandu narkoba. Aku gak ingin kau jadi pezina. Aku ingin kau jadi wong api. Ojo leren dadi wong api anakku. Itu nasihat ibu. Kalau ibu nggak sanggup menasihatinya seperti itu, potong aja video ini, share ke dia, pakai lisan. Nanti ibu takut ibu anak saya nanti marah dengan saya, dia nggak jaga saya di hari tua Pak Ustaz. Nanti kalau video Ustaz yang kami kirim, kalau anak saya marah sama Ustaz, nggak apa-apa, hatersku sudah banyak. Dia untuk menjadi haters tambahan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasehatkan anak supaya jadi wong api. Ibu saya tidak profesor doktor, ibu saya bukan kiai, dan memang nggak ada kiai perempuan. Ibu saya perempuan biasa, tapi dia berpesan ke saya, kau mesti jadi orang baik anakku. Maka pesan itu menancap ke kepala saya sampai sekarang. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan orang baik-baik. Pandang sebelah kanan, Ustadz Salim, baik, ganteng, terkenal sampai ke Belanda. Kenapa Ustadz terus ulang-ulang terus Belanda ini? Karena saya nggak bisa masuk Eropa.